Ini lihat di sini, dia juga salah satu korban santet. Ditambah di sini ada orang yang dimana kayak ingin merusak hidupnya dia. Bukan hanya merusak, bahkan dia itu seperti ancaman. Jadi dia tuh terancam gitu, Kak. Banyak orang yang gak suka. Dia tuh sakit-sakitan, terus banyak bagian tubuh yang titik merah, yang dalam artian bahwa ada ilmu santet yang masuk ke dalam tubuhnya yang menjadikan sebuah penyakit medis. Kepergian artis senior Kiki Fatmala akibat kanker paru-paru terasa dalam sunyi. Seperti ada misteri yang tak terungkap pada kondisi Kiki. Oleh sebab memang tidak banyak informasi tentang kematiannya. Sejak berada di rumah duka hingga prosesi pemakamannya di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Semua dilakukan secara tertutup. Pelayat juga hanya kerabat dekat, tanpa kehadiran sahabat-sahabatnya sesama selebriti. Lalu apa sesungguhnya yang sedang ditutupi dari kepergian Kiki Fatmala? Mengapa Mian justru melihat ada jejak santet dari kematiannya? Lalu siapa yang tega menyantet Kiki? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kiki Fatmala berpulang dalam senyap pada 1 Desember 2023. Resminya dikabarkan bahwa artis lawas itu meninggal karena kanker paru-paru yang sudah diderita sejak lama. Ia bahkan sudah berjuang selama 2 tahun lewat 25 kali kemoterapi yang menyakitkan. Namun, di akhir tahun 2023, Kiki menghembuskan nafas terakhir dengan meninggalkan jejak misteri yang tak terungkap. Sejak kabar meninggalnya menyebar, hingga pemakamannya sehari kemudian, semua dilakukan secara tertutup. Dia Permatasari dan Ozi Saputra, yang dikenal sebagai sahabat terdekat pun, tak bisa melihat Kiki. Berdasarkan telisik mistik Mian, kepergian Kiki Fatmala bukan semata sakit, tapi ada orang yang tidak senang kepadanya hingga mengirimkan santet. Ini lihat di sini, dia juga salah satu korban santet. Ditambah di sini ada orang yang dimana kayak ingin merusak hidupnya dia. Bukan hanya merusak, bahkan dia itu seperti ancaman. Jadi dia tuh terancam gitu, Kak. Banyak orang yang gak suka. Saya udah lega meskipun udah ditutup, tapi itu ada Kiki di situ. Tadi kan kita takut juga soalnya kan privacy banget gitu ya. Kalau aku pribadi jujur aja aku pengen lihat Kiki yang terakhir kali gitu loh. Kami sekeluarga mohon maaf apabila ada kakak saya punya salah. Kesalahannya disengaja maupun disengaja, dan tolong mohon didoakan. Jejak santet yang dibaca Mian membuat Kiki Fatmala tak berdaya. Kanker paru-paru yang sudah masuk stadium 4 sesungguhnya efek bengis dari ilmu hitam yang dikirimkan kepadanya. Dalam pandangan mata batin Mian, banyak titik-titik warna merah di tubuh Kiki sebagai pertanda santet yang telah masuk ke dalam tubuhnya.
Dampak berikutnya, sukmanya bolong akibat ilmu hitam yang mengganas. Dia tuh sakit-sakitan, terus banyak bagian tubuh yang titik merah, yang dalam artian bahwa ada ilmu santet yang masuk ke dalam tubuhnya yang menjadikan sebuah penyakit medis. Permintaan Kiki yang terakhir, dia nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, dia mau tinggalnya di rumah sampai akhirnya. Dalam perjalanan panjang mencari kesembuhan, Kiki Fatmala pernah dinyatakan sembuh dari kanker. Tapi ternyata kambuh lagi dan justru jauh lebih ganas, hingga sel-sel kanker di dalam tubuhnya menyebar. Tapi dalam pandangan Mian, kesembuhan Kiki hanya semu, karena yang sesungguhnya terjadi adalah penyebaran ilmu negatif yang menguasai seluruh jaringan di dalam tubuhnya. Tapi benarkah kesembuhan semu itu ada hubungannya dengan santet? Ada, jelas banget. Dan ini kenapa divonis hilang padahal belum. Emang ilmu negatif di dalam tubuhnya itu menguasai diri dia. Ini keluarga bukan ya, pokoknya orang dekat gitu. Terus juga Nia lihat di sini, dia meninggal awalnya sesak di daerah jantung. Sudah para jantangan sembuh dan tapi semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Menghembuskan nafas terakhir di usia 56 tahun, Kiki Fatmala telah meniti jalan takdir dengan cara yang menyakitkan. Kanker yang sempat dinyatakan sudah bersih malah menyebar, sebab ternyata sel-sel kanker masih bersarang di tubuhnya. Namun demikian, tak ada yang membayangkan Kiki akan pergi dengan cara sakit. Termasuk Ozi Saputra yang pada malam jelang Kiki berpulang sulit tidur. Malam itu, Ozi hanya terus-terusan memandangi foto dirinya bersama Kiki dan Dia Permatasari. Medisnya masih ada dan sepertinya ini mungkin karena takdir juga. Tapi emang ilmu negatif di dalam tubuhnya itu menguasai diri dia. Tapi dia udah ikhlas kok. Dia ikhlas pergi kapanpun karena dia udah tenang, semuanya udah nyaman. Memang dari semalam tuh aku nggak bisa tidur ya, gelisah aja bawaannya gitu, nggak ngerti kenapa. Toto aku suka mandangin foto kita bertiga gitu loh, suka foto kita bertiga, maksudnya lagi mikir-mikir gini, kita berteman udah lama banget ya, apalagi sama dia aku udah 30 tahun, sama Kiki hampir 30 tahun. Tapi aku kenal Kiki itu dari dia muda, dari dia umur 15 tahun aku udah kenal Kiki. Karena waktu itu aku masih Pranatarias, aku ngerias Kiki itu jadi model salah satu majalah gitu ya kan. Aku ngeliat nih anak, maksudnya tough banget gitu, masih kecil, masih remaja gitu. Itu udah yang apa ya, hidupnya tuh betul tough, yang mandiri dan apa ya, pintar cari duit gitu loh. Itu Kiki. Selain membaca ada jejak santet dalam kematian Kiki Fatmala, Mian juga melihat ada banyak peristiwa buruk akan terjadi pada tahun 2024 nanti. Lantas benarkah bencana alam akan terjadi di mana-mana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.